Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang, tukar pikiran, brainstorming tentang seputar manajemen. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk bahas tentang manajemen pemasaran. Jadi dari sekian banyak judul buku manajemen pemasaran, banyak para penulis buku mereka membahas satu skema yang sama. Skema itu dimulai dari analisis lingkungannya, untuk mengetahui dulu apa yang terjadi di lingkungan, kejadian apa yang terjadi di lingkungan, keadaan seperti apa sekitar lingkungan. Ada dua hal yang di analisis. Pertama secara eksternal, kedua lingkungan internal. Nah, secara eksternal itu ada dua lagi, ada mikro dan makro. Mikro berarti lingkungan yang melibatkan orang-orang terkait yang melibatkan di perusahaan yang dia langsung terkait dengan perusahaan dan langsung pengaruh. Sementara makro dia lingkungannya, keadaannya, kondisinya yang dia akan berpengaruh terhadap masalah tadi. Setelah itu, setelah kita tahu pasar atau lingkungannya, baru kita masuk ke pasar. Untuk masuk ke pasarnya, saat di pasar, baru kita akan menyusun, menceritakan, mengeksekusi tentang program-program masalahnya. Ada 4P untuk produk atau barang, dan ada 7P untuk jasa. Ada produk, price, place, promotion, kemudian ada people, evidence, dan proses untuk 7P atau di jasa. Setelah itu kita akan ukur sejauh mana performanya, bagaimana kinerjanya secara pemasarannya. Kalau dia ada baik buruknya, baru dia akan dievaluasi, dia akan jadi feedback untuk masukkan ke selanjutnya. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang lingkungan eksternal mikro. Segala aktivitas yang ada, lembaga yang ada di sekitar kita, yang dia punya pengaruh dengan kita. Di antaranya adalah satu, masuk. Kedua ada pelanggan, ada pesaing. Selanjutnya ada lembaga keuangan, ada lembaga pendidikan, pasar tenaga kerja, dan pemerintah. Gimana pemasok dia berpengaruh? Kalau kita nggak punya pemasok, kita nggak produksi. Nggak produksi, kita nggak boleh jualan. Kalau kita nggak punya pemasok, kita nggak punya barang untuk dijual, nggak punya kita. Sekarang kalau dia ada masoknya tapi jauh, maka punya anggaran lagi untuk biaya pengiriman barang untuk ke kita, internal untuk masuk, dari luar masuk kita. Itu dari gudang pemasok ke gudang kita ada biaya, karena dia jauh pakai sama lagi biayanya. Atau berikutnya, oh kualitas masuknya, kualitas barangnya, kalau grade A dia mahal, kalau grade B dia murah tapi dia kurang kualitasnya. Itu diperjuangkan bagaimana bagian buruknya masuk dia untuk jadi bahan masukan untuk kita jual. Semakin mahal materialnya, semakin mahal bahan bakunya, maka semakin mahal harga jual kita. Makanya masuk punya pengaruh. Terus maksudnya ada, tapi hal ini dia punya, besok kan dia punya lagi. Jadi kita nggak konsisten nanti kan jualan kita. Itu pengaruh dari masuk. Berikutnya ada pelanggan, orang-orang, pihak-pihak yang membeli barang dari kita. Dia butuh barang kita, dia butuh produk kita. Dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, dia punya harapan. Itu nggak sama setiap masuk. Terus dia punya selera, terus berubah-ubah, maka dia punya pengaruh. Makanya si pelanggan itu jadi raja, semuanya dia aja, selera dia aja. Sementara kita harus bisa berdiri di depan mereka, kita harus bisa lebih dari mereka, kita bisa menyesuaikan kemauan mereka dengan yang kita punya, kita bisa melayani mereka. Itu ke posisi antara kita sebagai pemasar dengan pelanggan. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing itu tadi yang mau ngapain kan? Kan persaingan. Pesaing itu dia berusaha untuk lebih efektif, lebih efisien dibanding kita. Pesaing itu perusahaan-perusahaan di luar kita yang sama seperti kita, dia jualnya sama, pasarnya sama. Tapi dia berusaha untuk lebih efektif, lebih baik daripada kita. Itu pesaing. Makanya maju mundur dari pesaing adalah bisa malu kita. Itu dari pesaing. Selanjutnya ada
namanya lembaga keuangan. Untuk apa lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu dia lalu lintas uang, kualitas uang. Uang dari kita ke pemasok, dari pelanggan ke kita, itu kualitas uangnya itu diatur oleh lembaga keuangan. Ada dua hal lembaga keuangan. Ada yang non bank, ada yang non bank. Ada bank non bank. Kalau bank sama umum sama. Di non bank ini jadi masalah sekarang. Bagaimana si non bank itu dia misalnya datanya ada leasing, ada koperasi, ada pegadaian, ada asuransi, ada koperasi itu dalam bentuk lembaga keuangan non bank. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kaitannya dia sebagai pasar tenaga kerja, bidang tenaga kerja. Dia mencetak orang-orang lulusan yang qualified, yang bisa dibutuhkan oleh perusahaan kita. Iya. Itu tentang lembaga pendidikan sebagai tenaga kerja yang menyediakan kebutuhan para tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang kita perlukan. Keahliannya, terus pendidikannya itu diukur oleh mereka. Semakin bagus lulusannya, semakin baik lulusannya, maka akan semakin baik pekerjaannya di perusahaan kita. Itu kenapa si lembaga pendidikan, lembaga tenaga kerja itu dia pengaruh untuk perusahaan kita. Seterusnya ada yang paling berpengaruh adalah pemerintah, regulator. Mereka yang buat aturan-aturan, mereka buat undang-undang. Kenapa? Agar perekonomian, kehidupan masyarakat di suatu negara berjalan dan baik sesuai aturannya, tidak merugikan untuk satu dan pihak lainnya. Jadi saya ulang di sini ada analis lingkungan internal mikro yang dia lembaga lain yang langsung berpengaruh untuk kita. 1. Pemasok, 2. Pelanggan, 3. Pesaing, 4. Lembaga keuangan, kemudian lembaga pendidikan, tenaga kerja, dan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, untuk punya hari ini. Semoga ada bermanfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.